warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Are you fine? How's life? Isn't good? Okay. Semoga hidup kita bahagia, menerima apa adanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bersyukur apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, dan bentuk syukur kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita belajar karena pelajar mempunyai kewajiban untuk belajar, ya. Now kita chapter 10, describing thing part 2, ya. Describing thing part 2. Bahasa Inggris kelas 7. Jadi kita describing thing bagian 2. Kita kemarin sudah membahas tentang tes deskripsi dalam bahasa Inggris, yaitu yang pertama ada identification, kemudian description, ya. Dan sedikit Bapak ulang bahwasanya identifikasi ini mengidentifikasi yang akan dideskripsikan, kemudian yang kedua mendeskripsikan kualitas, yaitu qualities, karakteristiknya dari benda atau dari seseorang yang akan kita deskripsikan. Jadi ada dua part, ada dua bagian dalam teks deskripsi. Yang pertama identifikasi, kemudian baru deskripsi. Identification adalah untuk mengidentifikasi dulu benda atau orang yang akan kita deskripsikan, kemudian baru dideskripsikan di part 2 atau di paragraph 2, ya. Nah, pada kesempatan ini di part 2 ini lebih dari segi kebahasaan, yaitu kita akan membahas possession, ya. Possession. Kita baca dulu, ya. Whose book is it? It is mine. Whose bag is it? It is his. Whose bracelet is it? It is hers. Nah, ini adalah possession. Nah, apa sih possession? Baik, possession kita ini untuk to ask the owner of thing, you can use the following pattern. Jadi untuk menanyakan kepemilikan, nah itu adalah possession. Dan kita untuk menanyakan kepemilikan ini bisa mengikuti pattern ini, ya, rumus whose, ya. Kalau kita menggunakan whose, WHOSE, dibaca, kadang ada yang membaca whose, ada yang membaca whose. Punya siapa payung ini, ya, umpamanya whose book is it, ini buku siapa ini, ya. Whose bicycle is it? Whose glass is it? Nah, maka jawabannya it is mine atau it is her. Ada pola yang kedua, pattern kedua, yaitu who, kemudian do atau does, tergantung kalimatnya, kemudian subject plus belong to. Belong to itu sama dengan milik, ya. Kalau whose itu udah termasuk miliknya, ya, udah termasuk punya siapa ini, gitu, ya. Kalau who, siapa, ya, yang pemilik benda ini, gitu, buku ini, ya. Kalau whose kan langsung milik siapa, kalau who siapa, ya. Nah, contoh kedua adalah whose book are they? They are ours. Who do the book belong to? Jadi bedanya apa? Kalau whose
itu langsung benda berhadap kalimat tanyanya langsung terhadap benda, to be, baru kata eh, subjeknya ya. Sedangkan untuk who itu harus ada do atau does-nya, baru bendanya yang sudah diketahui ya. Kemudian ada the-nya ya, baru belong to ya. Belong to itu menyatakan kepemilikan. Nah, kenapa jawabannya it is mine atau it is her, it is his? Oke, kita bahas ini dulu ya. Contohnya, whose pencil case is it? Ini ada contoh lain. Whose pencil case is it? It is mine. It is belong to me. Bisa it is mine bisa diganti dengan it is belong to me. Itu punya saya, itu milik saya, sama aja ya. Whose does the rubber belong to? It is belong to her atau it is her. Jadi bisa pertanyaannya pakai whose atau belong to itu tetap jawabannya bisa it is belong to atau it is mine atau it is hers. Jadi bisa ya. Bisa menggunakan belong bukan tidak. Tadi karena pertanyaannya adalah kenapa mine, it is mine, it is her. Baik, kita bahas possession ya. Kata ganti, terutama kata ganti kepemilikan. Kita harus tahu mengenal dulu subjek ya. Subjek pronoun. Subjek pronoun itu kata ganti orang subjek. Ada objek pronoun, kata ganti orang sebagai objek. Di sini subjek pronoun ini untuk memudahkan kita mempelajari possessive adjektif dan possessive pronoun ya, yaitu kata ganti orang atau subjek pronoun kalian sudah kenal semua. I, saya, we, kita, you, kamu, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, they, mereka. Tolong ada yang terlewat ya. Ini sudah semuanya. I, we, you, he, she, they. Nah, possessive adjektifnya my. Kalau I berarti my, we berarti our ya, you yours, your, maaf, he his, she her, they their. Nah, possessive adjective ini untuk menyatakan kepemilikan ya. Possessive artinya untuk cuman untuk yang my, our, your, his, her, their ini selalu akan diikuti dengan kata benda. Contohnya, this is my book. Ini buku saya. Those are our book. Itu buku kita atau kami. That is your car. Your, setelah your ada car. Nah, itu untuk menyatakan kepemilikan yang disebut dengan possessive adjective. Sekarang adalah kita akan membahas possessive pronoun. Sama, ini juga menunjukkan kepemilikan. Ingat, I dalam possessive pronoun menjadi mine, we menjadi ours. Bukan our doang kayak di possessive adjective, tetapi yang possessive pronoun ada s-nya. We menjadi ours, you menjadi yours, he menjadi his, she menjadi hers, they menjadi theirs. Ya. Nah, bedanya dengan possessive adjective dan possessive pronoun, kalau possessive adjective itu diikuti dengan benda setelah my, umpamanya setelah possessive adjektifnya, sedangkan possessive pronoun itu langsung ya, dia ada di akhir tanpa ada diikuti dengan kata benda. Contohnya, the book is mine, those are your our,
ours, maaf. Those are ours. The car is yours. The bike is his. That is hers, ya. Nah, ini contohnya digabung ya, supaya untuk memudahkan kalian. The book is mine. Buku itu milikku. Beda kan? Sama yang posesif adjektif. Buku ini apa? Ini buku saya. Sedangkan yang posesif pronoun, buku ini punya saya. Kita gabungkan ya. This is my book. The book is mine. Ini buku saya. Buku ini milik saya. Kayak gitulah kalau diartikan dalam bahasa Indonesia mungkin ya. Those are our book. Those are ours. Ingat, kalimat pertama adalah possessive adjective dan kalimat kedua setelahnya adalah possessive pronoun. That is your car. The car is yours. This is his bike. The bike is his. Who book is it? That is her. Nah, ini contohnya sedikit saja untuk menyatakan kepemilikan. Jadi ingat, dalam menyatakan pemilikan itu ada dua, possessive adjective dan possessive pronoun. Possessive adjective itu my, our, your, his, her, their. Itu selalu diikuti kata benda ya setelahnya. Dan kalau possessive pronoun tidak diikuti kata benda setelahnya. Tapi kata bendanya udah disebutin di awal ya. The book is mine. Buku itu punya saya. Oke. Beda ya. Bedakan ya. Bisa insya Allah. Biasanya harus banyak latihan dan harus dihafal ya. Mine jadi mine, our jadi ours, your jadi yours, his jadi his, her jadi hers, their jadi theirs ya. Ini harus dihafal dan digunakan pada latihan ya, supaya bisa terus belajar ini ya, bisa diingat. And then pay attention to the word ya, dan perhatikan pada one and ones in the dialogue. Pada dialog ini ya, ada di sini percakapan antara shopkeeper, penjaga toko, sama Salma ya. Ceritanya sama, he want buy something and then shopkeeper help her. Can I help you? Ya, ingat jangan sampai ketukar ya. Help ada P-nya bukan have. Can I help you? Yes. Can I have a tube of toothpaste, please? What brand? Pepsodent, please. Which one? Big, medium, or small? The medium one, please. Here you are. Anything else? Do you have scissors? Yes. Small or big? The small ones, please. Nah, Bapak artikan ya. Bisa saya bantu? Kata penjaga tokonya. Ya, saya butuh pasta gigi. What brand? Mereknya apa? Pepsodent, please. Which one? Yang mana? Ya, kita artikan yang mana aja ya. Which one? Yang mana? Besar, sedang, atau kecil? The medium one, please. Yang medium, sedang. Yeah, you are. Anything else? Ini dia. Ada yang lainnya mau dibeli maksudnya ya. Do you have scissors? Yes. Kamu punya gunting? Ya. Small or big? The small ones, please. Yang kecil. Oke. Perhatikan one yang tanda merah ini dan ones yang ada S-nya. Menggunakan one and ones
untuk menggantikan atau benda, untuk yang dimaksud untuk menunjukkan benda yang one aja tanpa s, ini untuk singular ya, yang telah disebutkan sebelumnya atau benda yang telah disebut sebelumnya tetapi berbentuknya adalah tunggal, satu ya. Sedangkan once yang ada s-nya itu untuk menggantikan benda jamak plural yang telah disebutkan sebelumnya. Loh, Pak, itu kan scissor kan satu. Iya, satu. Guntingnya satu, tetapi dalam bahasa Inggris scissor ini mempunyai dua mata pisau ya. Hingga di dalam bahasa Inggris ini termasuk jamak ya, termasuk jamak. Seperti halnya celana ya, trousers itu memiliki tempat kaki dua ya, hingga masuk dalam kayak kriteria benda jamak. Seperti apalagi ya, gelas. Kalau gelas berarti kan gelas ya, satu. Tetapi kacamata glasses itu mempunyai dua, maka dimasukkan ke bentuk kacamata itu plural, yaitu dua, lebih dari satu ya. Demikian halnya dengan shoe. Shoe itu sepatu, sebelah. Tetapi kalau shoes itu sepatu, sepasang ya. Itu kalau shoe aja itu singular, tapi seringnya kita menyebutnya shoes karena dia dua-duanya, nggak mungkin kiri-kiri saja, kanan-kanan saja, harus dua-duanya. Makanya shoes itu termasuk plural, jamak. Oke, demikian materi hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami ya. Materinya singkat, insya Allah nanti ada tugas pada bab 10 ya kalau salah ya. Ada bab berapa ini? Ya, bab 10 ya. Pada bab 10 ini sudah selesai. Kita nanti ada latihan. Ingat, bab 10 ini bukan cuman mempelajari yang Bapak sebutkan sebelum hari ini, atau precision, kata ganti orang. Ingat, Bapak ulang dulu ya tadi. Kata tanyanya bisa whose, bisa who ya. Dan hari ini emang belajar possession, tetapi ingat sebelumnya kita belajar describing thing ya, mendeskripsikan sesuatu ya, baik orang ataupun benda. Cukup dari Bapak. Semoga kalian sehat selalu, siap untuk belajar ya, dan siap menjadi manusia baik yang mencontoh manusia terbaik, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.